Walaupun suaminya bekerja dan hasil kerja tersebut dibelikan rumah dan rumah tersebut ya atas nama suami, maka ya itu bukan hak mutlak suami ya, tetap ada campur tangan istri di sana. Maka tiap tindakan hukum yang akan dilakukan oleh suami, misalkan mau mengalihkan, mau menggadaikan, menjual dan lain-lain, haruslah persetujuan dengan istri, karena harta tersebut diperoleh dari perkawinan yang sah selama mereka nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang masalah-masalah hukum. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau bahas mengenai harta bersama. Nah, masih pada segmen harta bersama ya. Kalau beberapa waktu lalu di video konten channel YouTube Isram Law juga bahas tentang harta bersama. Nah, namun pada segmen kali ini ya konteksnya berbeda ya. Jadi saya mau bahas mengenai suami istri yang menikah 10 tahun kurang lebih. Nah, dan yang bekerja selama itu adalah suami. Lalu kemudian suaminya beli rumah ya. Rumah tersebut ya di mana surat-suratnya atau sertifikatnya itu atas nama suami juga. Nah, jadi pertanyaannya, apakah suami punya hak penuh dan boleh menjual rumah tersebut? Nah, itu yang kita mau bahas ya, teman-teman. Nah, untuk tahu jawabannya, maka dari itu teman-teman tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, jadi rumah yang diperoleh setelah nikah dan dibeli dari uang hasil kerja suami, maka ya harta benda tersebut termasuk rumah atau apapun itu ya, itu masuk dalam kategori harta bersama atau biasa dikenal di dalam masyarakat merupakan harta gonogini ya, itu ya, harta gonogini. Maka untuk menguatkan dalil itu ya disebutlah atau diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 ya. Undang-Undang Perkawinan bunyinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama atau dikenal dalam masyarakat adalah harta gonogini. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi walaupun setelah menikah beberapa tahun atau berpuluh-puluh tahun, dan dalam hal ini yang bekerja hanyalah suami, istri di rumah menjadi ibu rumah tangga, dan hasil bekerja tersebut uangnya dibelikan rumah, dan rumah itu atas nama suami di surat-suratnya. Jadi itu merupakan harta bersama walaupun menggunakan uang suami ya, karena suami itu bekerja dan hasilnya pun dibelikan rumah. Nah, ini konteksnya dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, selama mereka punya hubungan suami istri yang sah, maka semua atau segala bentuk ya harta yang diperoleh selama perkawinan itu masuk dalam kategori harta bersama, teman-teman ya, atau gonogini dikenal dalam masyarakat. Lain halnya kalau itu adalah harta yang diperoleh atau misalkan harta bawaan, seperti misalkan harta warisan, lalu kemudian hibah
atau wasiat. Ya, misalkan suami ya mempunyai harta dari orang tuanya, lalu kemudian harta tersebut diberikan kepada sang suami tadi, maka itu tidak bisa disebut sebagai harta bersama atau gonogini, karena itu merupakan warisan dari orang tua suami atau dari pihak keluarga suami itu yang diberikan, ataukah mungkin hadiah. Ya, hadiah atau wasiat, ya konteksnya sama semua. Jadi tidak bisa diklaim oleh sang istri bahwasanya itu merupakan harta bersama kalau misalkan itu hibah, wasiat atau harta warisan yang diberikan dari pihak keluarga suami. Nah itu teman-teman ya. Maka terhadap harta bersama tadi, ya kembali ke pertanyaan awal, ya pada saat suami mau menjual rumah tersebut, walaupun di sana merupakan surat-suratnya atau hak miliknya atas nama suami, maka pada saat mau dijual, ya itu haruslah persetujuan istri dan harus diketahui oleh pihak istri. Tidak boleh dijual secara sendiri-sendiri. Nah, ketika aset itu, objek itu dijual oleh sang suami misalkan, maka akan timbul persoalan hukum, ya. Jual belinya itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli yang baik atau yang beritikat baik, karena itu masuk dalam kategori ya harta bersama itu ya teman-teman ya. Nah, jadi akan timbul persoalan hukum, jual belinya tidak sah, ya. Nah, misalkan sudah dijual nih, ya rumah itu sudah dijual oleh suami secara diam-diam, maka dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata, yaitu ada penggelapan di sana dan juga ya perbuatan melawan hukum karena menjual harta bersama tanpa persetujuan atau secara diam-diam, ya tidak disetujui oleh pihak istri misalkan, ataupun misalkan mau diagunkan di bank, ya mau diagunkan di bank, mau digadaikan di bank, maka ya terhadap objek tersebut ya surat-suratnya, sertifikatnya diajukan ke bank, maka pihak bank pasti meminta persetujuan dari pihak istri. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Nah, lain halnya ketika harta tersebut sudah dibagi, misalkan sudah terjadi perceraian, mereka sudah berpisah karena perceraian. Nah, dan harta tersebut sudah dibagi, ya karena ada perebutan harta gonogini di sana atau harta bersama sudah dibagi, maka ketika sudah dibagi, ya punya suami, mantan suami atau mantan istri, ya masing-masing sudah mempunyai hak penuh terhadap harta mereka yang telah dibagi. Maka dari itu ya boleh dijual, mau diapakan pun ya sah-sah saja, tidak menjadi persoalan. Nah, kecuali harta tersebut belum dibagi, ya dan masih terikat hubungan yang sah antara suami istri, maka ya ketentuan-ketentuan hukum itu tetap berlaku. Nah itu ya teman-teman ya, jadi walaupun suaminya bekerja dan hasil kerja tersebut dibelikan rumah, dan rumah tersebut ya atas nama suami, maka ya itu bukan hak mutlak suami, ya tetap ada campur tangan istri di sana. Maka tiap tindakan hukum yang akan dilakukan oleh suami, misalkan mau mengalihkan, mau menggadaikan, menjual dan lain-lain, haruslah persetujuan dengan istri, karena harta tersebut diperoleh dari perkawinan yang sah selama mereka nikah. Nah itu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya sobat Isran Law ya. Demikian, salam keadilan.